Ada kekuatan tak tampak yang, meskipun tak dapat saya abaikan, menarik saya. Bukan tangan, bukan orang, tetapi sebuah arus tak terlihat yang lebih kuat dari gravitasi, menarik saya jauh dari mobil, dari jalanan, dari dunia yang saya kenal. Saya sudah mati. Tubuh saya tertinggal dan sekarang ada yang sedang menuntun saya ke tempat lain. Semakin saya melawan, tarikan itu semakin kuat sampai saya tak punya pilihan selain menyerah. Sepanjang hidup saya telah meyakini bahwa setelah mati, jiwa saya akan dihakimi oleh Allah, bahwa malaikat akan datang mewawancarai saya dan mengantar saya ke surga atau neraka. Tapi di mana mereka? Di mana malaikat penghakiman? Kenapa tidak ada yang datang untuk menyambut saya? Saya merasa dibawa ke suatu tempat, meskipun saya tak tahu kemana. Ketakutan dalam dada saya tumbuh menjadi teror. Ini tidak seperti yang diajarkan kepada saya. Namun, saya tak bisa membantahnya, ini nyata. Harapan saya adalah bahwa akan muncul jawaban apapun, para malaikat, gerbang surga, hukuman neraka, apapun akhir saya. Sepanjang hidup, saya percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Namun, saat saya meluncur di terowongan tanpa ujung itu, keraguan lain menyiksa saya. Di manakah dia? Di manakah para malaikat penghakiman? Mengapa tidak ada yang muncul untuk menjemput saya? Kemudian, terowongan itu seolah-olah berputar, atau mungkin sayalah yang terpelintir. Kekuatan yang menyeret saya menjadi semakin intens, tak kenal ampun. Tiba-tiba, semuanya berubah dalam sekejap mata. Kegelapan itu terbelah, bukan menyingkap cahaya, melainkan sesuatu yang lain. Bukan lagi kehampaan, melainkan sebuah kehadiran. Kehadiran yang besar, menakutkan, dengan kuasa yang tak tertandingi. Saya pernah merasakan kehadiran Allah dalam doa-doa saya. Atau setidaknya saya yakin demikian, tetapi kali ini terasa sama sekali berbeda. Ia tidak jauh, tidak pula diam. Ia dekat, sangat dekat, dan ia mengenal saya dengan intim. Ketakutan menguasai saya, namun saya tak bisa berpaling. Jiwa saya, esensi saya, terbuka sepenuhnya, dan saya tak pernah merasa sebegitu tak berdaya. Kehadiran itu tidak sekadar mengawasi saya, ia menembus seluruh diri saya, melampaui kata-kata dan doa, melihat setiap perbuatan yang pernah saya lakukan atau abaikan. Tak ada tempat untuk bersembunyi, tak ada alasan. Kebenaran tentang siapa saya, tentang apa yang saya yakini dan abaikan, terpampang jelas, dan saya tidak dapat lari. Lalu saya melihatnya. Dan saya sadar segalanya akan berubah. Kehadiran itu begitu dahsyat, bukan hanya dalam hal kuasa, tetapi juga kebenaran, memancar menembus diri saya, menyingkap bagian-bagian yang selama ini saya hindari. Saya tak bisa bergerak, tak mampu bersuara. Seolah saya lumpuh, bukan hanya karena takut, tetapi karena sesuatu yang melampaui pemahaman saya. Dan di tengah kekuatan yang menyesakkan itu, saya melihatnya. Bahkan sebelum sempat berpikir, saya sudah tahu siapa dia. Bukan karena saya mempelajarinya, atau karena saya percaya padanya, sebenarnya, sepanjang hidup saya menolak pentingnya dia, menganggap dia sekadar nabi lain yang diputarbalikkan oleh para pengikutnya. Namun, begitu saya memandangnya, sesuatu dalam diri saya hancur. Saya tahu, begitu saja saya tahu, dialah Yesus. Dialah Yesus Kristus, Putra Allah. Saya merasakan kaki saya melemas dan saya jatuh berlutut di hadapannya, bukan karena pilihan, melainkan karena tak ada seorang pun yang bisa berdiri di hadiratnya tanpa izinnya. Setiap serat dalam diri saya berteriak dalam pengakuan dan kekaguman, sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, penyerahan total, bukan pada sebuah ide atau agama, melainkan pada kebenaran yang tegak di hadapan saya. Dia tidak perlu berbicara, kehadirannya sudah cukup. Namun, ketika dia berbicara, suaranya membawa wibawa yang mengguncang inti jiwa saya. Panggilnya, menyebut nama saya. Seolah dia sudah mengenal nama itu sebelum saya lahir, seolah dia mengawasi saya sepanjang hidup. Tak ada kemarahan atau hukuman dalam nada suaranya, hanya kesedihan yang dalam, hampir tak terlukiskan, seakan dia menyesali sesuatu. Kamu telah tertipu. Kata-kata itu bergema bak petir. Seharusnya terdengar mustahil, tetapi tidak. Di lubuk hati saya tahu itu benar. Meski begitu, saya masih melawan. Saya menggelengkan kepala, meski gemetar, meski merasakan jiwa saya terguncang di bawah tatapan itu. Tidak, bisik saya, hampir tanpa suara. Tidak mungkin.
Saya mengulanginya, bukan hanya untuk dia, tetapi untuk diri saya sendiri, berpegangan pada kalimat-kalimat itu seperti orang yang memegangi tali yang hampir putus. Jika saya melepaskannya, jika saya bahkan mengakui bahwa semua keyakinan saya salah, apa yang tersisa? Yesus tidak berdebat. Dia tidak membela diri atau mencoba meyakinkan saya dengan kata-kata. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang jauh lebih kuat, dia memperlihatkannya pada saya. Dan apa yang dia ungkapkan menghancurkan segala keyakinan saya. Begitu dia mengangkat tangannya, semua yang ada di sekitar saya berubah. Kehampaan, kehadiran yang mencekam, perasaan terhimpit tentang di mana saya berada, semuanya lenyap, berganti menjadi sesuatu yang benar-benar lain. Saya tidak lagi berdiri di hadapannya, melainkan ditarik oleh sesuatu yang melampaui ruang dan waktu, seolah saya dibawa keluar dari realitas itu sendiri. Lalu saya melihatnya. Saya tak lagi berada dalam kegelapan, melainkan di tempat lain, begitu nyata dan jelas hingga saya bisa merasakan udara di sekitar saya. Tanahnya tampak kuno, seolah saya kembali ke masa lampau yang sudah lama terlupakan. Permukaannya berbatu dan gersang, seperti yang sering saya saksikan di dokumenter tentang Yerusalem. Dan tiba-tiba, dia ada di sana, Yesus. Tetapi bukan Yesus yang mulia seperti sebelumnya, bukan kehadiran perkasa yang melumpuhkan saya. Dia seorang pria yang terluka, berlumuran darah, terhuyung menahan berat salib kayu yang besar. Melihat tubuhnya dipenuhi luka, kulitnya yang terkoyak cambuk Romawi, kepalanya yang tertancap mahkota duri menembus dagingnya, membuat dada saya sesak. Saya saksikan saat itu. Ini nyata. Saya melihat rasa sakit di matanya, getaran tubuhnya yang kelelahan, hinaan dan ejekan orang-orang di sekelilingnya. Saya ingin memalingkan pandangan, tetapi tidak bisa. Saya dipaksa menyaksikan tentara Romawi menyeretnya, melihat dia jatuh berlutut di bawah beban salib, lalu ditarik kembali untuk terus berjalan. Saya ingin berteriak agar mereka berhenti, ingin membela dia, tetapi tidak ada yang mendengar. Saya hanya seorang penonton, menyaksikan momen yang selama ini saya sangkal. Kemudian pemandangannya berganti. Saya berada di Golgota. Langit telah menjadi gelap, dan udara terasa berat, seolah dipenuhi kesedihan yang dalam. Di sana, di salib, Yesus tergantung, tubuhnya rusak hingga sulit dikenali. Paku-paku menembus tangan dan kakinya, menahan dia di situ saat dia berjuang bernapas. Kerumunan orang terbelah, beberapa meratap, yang lain mencemooh, dan sisanya hanya menyaksikan dalam diam. Di antara mereka, saya melihat para pengikutnya, para muridnya, dengan wajah yang dibanjiri air mata, tubuh terguncang oleh duka. Saya ingin berteriak bahwa ini tidak nyata, bahwa Yesus tidak disalibkan, bahwa Allah telah mengangkat dia ke surga sebelum ini, itulah yang diajarkan pada saya, yang selalu saya percayai. Namun saya tak sanggup bersuara, sebab saya tahu, saat itu juga, kebenaran menghantam saya seperti pukulan keras di dada, ini bukan tipuan, bukan orang lain yang menggantikannya, bukan rekayasa. Penyaliban itu benar-benar terjadi. Lalu saya menyaksikan sesuatu yang lebih mengguncang lagi, saat Yesus mengembuskan napas terakhirnya. Tanah bergetar di bawah saya, langit bergemuruh, tirai di bait suci terbelah menjadi dua. Seluruh dunia menanggapi kematiannya. Ini bukan kematian orang biasa, melainkan seseorang yang jauh lebih agung, yang selama ini saya abaikan. Ini bukan sekadar cerita atau catatan sejarah, inilah kebenaran. Sepanjang hidup, saya pikir saya melayani Tuhan, membela agama saya dari kritik apapun. Namun, pada akhirnya, saya hidup dalam ilusi. Saya menangisi tahun-tahun yang terbuang, orang-orang yang saya hakimi, kebenaran yang saya tolak. Saya menangis karena saya tahu miliaran orang berada dalam keadaan yang sama, tanpa menyadarinya, diajari sejak kecil untuk yakin bahwa mereka berada di jalan yang benar, padahal kenyataannya mereka dijauhkan dari keselamatan. Cahaya terus menembus. Di tengah semua itu, saya pun sadar mengapa Yesus mengutus saya kembali. Saya tidak tahu siapa Anda, dari mana Anda berasal, atau apa keyakinan Anda. Mungkin Anda tiba di sini tanpa sengaja, atau seseorang mengirimkan ini kepada Anda, atau Anda menontonnya tanpa benar-benar tahu alasannya. Tetapi saya tahu satu hal, Anda ada di sini karena Yesus juga memanggil Anda. Dulu saya buta, mengira saya memiliki kebenaran, padahal saya hidup dalam tipuan. Saya menjalani hidup dengan keyakinan penuh bahwa saya benar, tanpa menyadari bahwa semua yang saya percaya ternyata didasarkan pada kebohongan.
Saya diberi kesempatan untuk melihat, dan sekarang, saya menawarkan kesempatan yang sama kepada Anda. Anda mungkin berpikir ini mustahil, bahwa apa yang saya katakan tidak mungkin benar. Saya mengerti, saya pernah berada di posisi Anda. Namun tanyakan pada diri sendiri, mengapa Anda masih di sini? Mengapa Anda tidak pergi? Apa yang membuat Anda bertahan, walaupun Anda meragukannya? Itu bukan kebetulan. Yesus sedang menunggu Anda, sama seperti Dia menunggu saya. Anda tidak harus terus berada dalam kegelapan, tidak harus hidup dalam tipuan, tidak perlu terus mempertanyakan segalanya. Kebenaran itu ada di hadapan Anda, dan kini terserah Anda untuk memilih.